Perkenalkan, nama saya Ingrid Luman Batu, NIM 18130310006. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai tes awal praktikum titrasi potensiometri asam amino. Di mana dalam hal ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai titrasi potensiometri asam amino yang sudah dilengkapi dengan jawaban-jawabannya. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan A. Potensiometer, B. Hubungan antara pH dengan potensial larutan? Jawabannya, A. Potensiometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur potensial larutan dalam titrasi potensiometri. B. Hubungan antara pH dengan potensial larutan dinyatakan dengan rumus pH sama dengan EV dikurang L per 0,059, di mana ini adalah potensial sel dan L adalah tetapan tergantung dari potensial elektroda pembanding dan potensial yang berasal dari permukaan membran. Pertanyaan nomor 2, jelaskan A. Fungsi meter dan percoba. Sebut jenis elektroda yang ada dalam pH meter, dan C. Bagaimanakah caranya mengkalibrasi pH meter yang digunakan? Jawabannya, pH meter berfungsi mengukur pH larutan dan potensial. B. Jenis elektroda yang ada dalam pH meter adalah elektroda pembanding. Yang C, untuk mengkalibrasi pH meter dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Contohnya, pada larutan yang memiliki pH 4 dan 7. Langkah-langkah yang pertama, siapkan larutan standar buffer pH 7. Yang kedua, bersihkan meter dengan cara menyemprotkan air keringan menggunakan tube. Yang ketiga, sambungkan elektroda dengan alat bacaan pH. 4. Goyang-goyang sebentar untuk menghomogenkan lalu biarkan beberapa saat. Tekan tombol on pada pH meter. Amati pembacaannya. Bila bacaan tidak menunjukkan pH 4, maka putarlah tombol kalibrasi sehingga pH pada bacaan menunjukkan nilai 4. Langkah selanjutnya, angkat elektroda dari larutan. Cuci kembali dengan Aquades, lalu keringkan dengan tisu. Langkah selanjutnya, celupkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 7, tekan tombol on pada pH meter. Bila bacaan pH menunjukkan pH 7, siap digunakan. Jika tidak menunjukkan pH 7, untuk beberapa kali pengulangan, maka minta untuk memperbaiki atau mengganti alat. Langkah yang terakhir, cuci dan keringkan elektroda selalu, setiap akan digunakan untuk larutan yang berbeda. Pertanyaan 2. Jelaskan dan gambarkan alatnya. Prinsip percobaan. Jawabannya, potensiometri dasar antara elektroda dan yang dicelup. Pengukuran potensial pada elektor harus digunakan elektroda dasar yang berfungsi sebagai pembanding mempunyai harga potensial tetap selama pengukuran. Elektroda indikator ini sebagai elektroda ukur dan celupkan merunding. Elektroda indikator merupakan proses pemilihannya pada dasar. Adapun hubungan antara pH dengan potensial larutan dapat dinyatakan dengan rumus pH sama L per 0,059, di mana EV ini adalah potensial sel dan L ini adalah tetapan yang tergantung dari potensial elektroda pembanding dan potensial yang berasal dari permukaan membran. Dan untuk gambar percobaannya seperti ini. Terdapat pH meter, elektroda gas, elektroda kalomel, larutan, dan di sini elektroda gelas, elektroda pembanding, kalomel, contohnya Ag atau GeCl. Di sini ada larutannya dan ini adalah gelas. Baik, pertanyaan nomor 4. Larut atau monovertiglisin Aquades. Berapa konsentrasi larutan asam amino? Jawabannya, diketahui di sini majelis 10 mg atau 0,01 gram, MR-nya 20 ml atau 0,02. Yang ditanya di sini. Kalau penyelesaiannya, kita mencari 0,01 gram, didapatkan hasil 1,3 dikali 10 pangkat minus 4 but, senilai 1,33 dikali 10 pangkat minus 4. Di sini, mol per V pelarut. Tadi didapatkan molnya sebesar 1,33 dikali 10 pangkat 4. Jadi didapatkan hasil 6,65 dikali 10 pangkat min 3 molaritas. Jadi konsentrasi glisin tersebut senilai 6,65 dikali 10 pangkat min 3 molaritas. Baik, pertanyaan nomor 5.
Jelaskan A. Alasan mengapa titrasi dengan larutan H2SO4 2 normalitas. B. Kapan kita menghentikan titrasi pada praktikum titrasi potensimetri ini. C. Jelaskan metode cepat untuk menentukan titik ekivalen titrasi. Jawabannya untuk A. Titrasi dengan larutan H2SO4 2 normalitas digunakan agar didapatkan pKa 1 karena minum amfoter. Yang B. Titrasi dapat dihentikan bila pada penambahan titran tidak lagi menyebabkan perubahan potensial atau pH dari larutan yang dititrasi. C. Untuk dapat digunakan dengan turunan kedua potensial delta kuadrat E per delta. Dan untuk gambar kurvanya selanjutnya pertanyaan nomor 6. Larut silat glisin ke dalam liter Aquades, larutan NaOH 2 normalitas. Apa tujuan langkah ini? Jawabannya, NaOH 2 normalitas agar gugus COOH dapat oleh nilai pKa 2. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Apakah semua asam amino memiliki titik ekivalensi yang sama? Kalau tidak, kenapa? Jawabannya, asam amino memiliki titik ekivalensi yang berbeda-beda, karena masing-masing asam amino memiliki gugus R, yang mana gugus R tersebut ada yang bersifat polar dan nonpolar. Hal tersebut yang akan mempengaruhi titik ekivalensi asam amino. Pertanyaan selanjutnya nomor 8, apa perbedaan asam amino polar dan nonpolar? Jawabannya, asam amino nonpolar memiliki distribusi elektron yang seimbang sehingga tidak bermuatan listrik, sedangkan asam amino polar memiliki elektron seimbang sehingga cenderung memiliki muatan listrik positif dan negatif. Selain itu, asam amino polar memiliki polaritas sedangkan asam amino nonpolar tidak. Baik, pertanyaan nomor 9, bagaimana caranya menentukan pH isoelektrik? Jawabannya, cara menentukan pH elektrik yaitu dengan membuat kurva NaOH 2SO4. Kemudian dari kurva tersebut dapat ditentukan nilai pH dan pKa 2. Selanjutnya pH isoelektrik PI dapat dihitung dengan bersama berikut. Tambah kedua. Selanjutnya nomor 10, jelaskan muatan asam amino di pH atas titiknya. Begitu juga di bawah titik isobannya. Pada pH titik isoban, asam amino memiliki elektroda positif jika ditempatkan pada suatu medan listrik. Sebaliknya, pada pH di bawah titik isoelektriknya, asam amino mempunyai muatan positif dan akan bergerak menuju elektroda negatif katoda. Baik, sekian presentasi mengenai tes awal saya pada titrasi potensiometri asam amino. Apabila ada kesalahan jawaban atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.